Halo Mbak I, ini kartunya saya bacakan tentang keuangan, bisnis, pekerjaan. Ada Empress kebalik. Empress kebalik. Ten of Pentacles kebalik. Wow. Wheel of Fortune kebalik. Bentar dulu, ada kartu jatuh. Di sini kurang informasi sehingga mengakibatkan sesuatu ketidakberuntungan. Kurangnya informasi, kurang diskusi. Ada sesuatu yang ilegal. Ini tentang terjebak dalam tawaran. Terjebak dalam masalah yang ilegal. Ini tentang keuangan. Keluarnya gini, yang nggak tahu bagaimana caranya mengerjakan. Saya masukkan lagi. Ups. Wow, ini ada orang nggak baca pesan, tidak melakukan suatu bisnis dengan tidak teliti. Kurang informasi, ada ketidakberuntungan. Sebentar. Kartunya kok jelek, sebentar. Di sini Empress ini kalau begini dia merawat, menyayangi, mengatur energi ibu yang energi ibu bumi, tapi ini kebalik. Ini jadi
Divine Feminine tidak berdaya. Ini energi Empress, energi dari Divine Feminine yang tidak berdaya. Karena di sini ada kesalahan. Di sini ada kesalahan pembicaraan. Di sini ada suatu hubungan yang akhirnya mengakibatkan suatu kerugian. Karena di sini ada orang bermain sesuatu yang ilegal tanpa melihat detail dari permasalahan, tanpa melihat detail dari suatu hal yang dia kerjakan ini. Ada detail, ada pesan yang dia, ada suatu, iya, detail informasi yang dia tidak baca. Ada detail informasi yang dia tidak perhatikan. Waduh, kartunya jelek ya. Tentang keuangan, kekeluargaan. Terikat. Ini ada orang ketiga. Ada kartu The Death. Ada kartu kematian. Ada kartu kematian secara rezeki di sini. Kalau saya lihat ada rezeki yang terhambat. Wah, energinya bikin saya keringetan. Ini ada seseorang melakukan sesuatu tindak ilegal sehingga menyeret Anda untuk bertanggung jawab kepada masalah ini. Kalau tarikan energinya, loh ya, tarikan energinya adalah adik ipar atau entah ini suaminya atau istrinya, karena ini ya tarikannya perempuan, bukan maskulin. Tarikan energi dari perempuan, orang ketiga di dalam urusan Anda ini. Di sini dia terjebak. Dia pikir dia bisa kayak gini, kayak ya, misalnya contohnya ya, saya ambil energi kasaran. Misalnya dia ini menggadaikan ya, ini bisa salah ya. Ini terawangan bebas, dan saya terawangannya bisa salah. Ini cuma contoh. Misalnya begini, ada suatu surat yang digadaikan bank dengan asumsi dia bisa mengembalikan sejumlah seperti yang bank inginkan. Tapi ini nggak bisa. Ternyata dia tidak membaca, mungkin salah waktu, mungkin waktunya jatuh tempo, dia nggak bayar, misalnya ya, jatuh tempo dia nggak kelihatan, dia lupa membayar, dia lupa jatuh temponya, sehingga di sini ada detail yang ketinggalan yang membuat dia loss, dan ini berpengaruh kepada Mbak I. Ini perempuan, energi perempuan. Saya nggak tahu siapa. Di sini energi orang ketiga perempuan yang dia kira saya bisa mengembalikan, saya bisa muter uang sebelum ketahuan, sehingga loss. Mbak akhirnya tahu dan Mbak nggak punya power untuk membantu, untuk mengembalikan yang loss ini. Dan ini barangnya Mbak yang dipakai. Yang dipakai milik Mbak. Itu saya masukkan lagi. Ini cerita pertama. Kita lihat solusinya. Solusinya. Tenang. Kendalikan diri. Solusinya kendalikan diri. Saya ikut keringetan.
Saya ikut keringetan buka solusinya. Chariot ya, membawa diri, membawa masalah ini, mengendalikan. Setirnya kayak gini. Ini mobil jalan tanpa sopir. Ini mobil jalan tanpa sopir. Masih ada waktu, Tuhan bilang masih ada waktu untuk mengambil alih tugas mobil yang tanpa sopir ini. Asal tenang. Asal tenang, bulatkan tekad, bulatkan niat, ajak kuasa Allah untuk membantu, dan di sini berbicara baik-baik, membicarakan baik-baik tentang masalah yang menipu Mbak. Ini Mbak ada penipuan. Mbak ada penipuan. Tenang, kendalikan diri. Kendalikan diri. Jangan pakai, di sini Mbak harus tegas. Ya, di sini kartunya tenang, kendalikan diri, tidak ada lagi urusan keluarga. Di sini Mbak berlaku sebagai pimpinan, pengendali. Tidak ada waktu untuk mengasihani anggota keluarga. Kalau anggota keluarga mempermainkan Mbak, salah ya salah. Mbak harus tegas. Ya, Mbak pegang kendali untuk mengambil alih, mencari solusi, karena ini barang Mbak yang hilang. Saya nggak tahu apa. Ini barang Mbak yang hilang. Kayak ada bunyi digadaikan gitu Mbak. Jangan pakai emosi. Jangan pakai emosi. Jangan pakai emosi. Seimbangkan diri Mbak. Dengarkan baik-baik permasalahannya. Di sini ada pertengkaran. Satukan diri, jangan bertengkar. Bulatkan tekad, bulatkan niat, kumpulkan seluruh keberanian untuk mengendalikan suasana yang sebentar lagi akan chaos ini. Karena Mbak kalau memakai asas kekeluargaan, Mbak sendiri yang akan terbeban berat. Jadi Mbak harus tegas. Karena ini kesalahan seseorang anggota keluarga ini ada di Mbak yang pikul. Kesalahan satu orang ini Mbak nggak tahu, Mbak tidak kasih izin, Mbak tidak tahu sama sekali. Tapi Mbak ikut menanggung bebannya. Jadi di sini sarannya ya ini, perlakukan dia sebagai orang lain. Tegasnya Mbak yang dipakai. Karena Mbak sedang disuruh menanggung dosanya orang lain. Nah, barang yang dia agunkan, barang yang dijadikan jaminan ilegal ini adalah barangnya Mbak. Ya. Bekerja terbuka, pakai intuisinya. Jangan nggak pakai intuisi. Sorry. Serahkan semua pada Tuhan. Berdoa dulu. Nanti ada dan di sini ada lembaga hukum, Kendalikan diri, kendalikan emosi. Ya. Nih, energi Mbak tegas untuk memotong beban, tegas untuk tidak memandang dia adalah adik atau kakak atau siapapun juga. Di sini tegas ya tegas. Bekerja sama dengan seluruh pihak yang terkait.
Minta waktu bisa untuk mencari tahu solusinya ini apa. Ya, di sini ada pengkhianatan. Mbak terhianati. Ya, karena apa? Orang ini mengira dia bisa mengembalikan tempat waktu. Ya, akhirnya Mbak tegas minta informasi. Apa yang terjadi? Nah, di sini Mbak bisa merubah dengan pengendalian diri. Mbak bisa merubah dengan meminta tempo, dengan bekerja sama dengan orang lain, bekerja sama dengan banyak pihak ini nanti untuk mengurangi loss. Legal, ada pengadilan, ada orang sakit. Siklus, kestabilan. Ya, pakai rasa cinta, pakai komitmen tinggi. Di sini adalah tes ya. Mbak akan mendapatkan tes dari semesta. Ini adalah tes. Ini adalah tesnya Mbak. Mbak harus lalui dengan sempurna, harus lolos tes. Kalau di sini lolos tes, jangan pakai kata-kata, jangan panik. Jangan ngeladenin orang yang jangan berantem mulut. Di sini ada orang bawa pesan datang. Ada berbicaraan, pertemuan. Ya, di sini ada terluka ya. Di sini ada pengkhianatan lah, Mbak. Pokoknya saya nggak tahu apa yang akan terjadi. Di sini adalah tesnya. Mbak akan kena tes. Mbak akan dapat tes. Mbak akan dijegal. Ada orang memakai namamu yang engkau tidak berbuat, tapi Mbak yang harus bertanggung jawab. Itu intinya. Nah, di sini akan ada jalan keluar asal Mbak mengendalikan diri, clearing energi. Ingat, ini adalah tesnya. Ingat, ini adalah tesnya. Ini adalah tes dari semesta. Kalau Mbak bisa melalui ini akan ada suatu kemenangan besar buat Mbak. Akan ada hadiah dari semesta. Caranya jangan, bahwa ini adalah siklus. Ini adalah siklus. Orang ini dikendalikan sama wanita. Pokoknya Mbak berhadapan dengan orang yang dikendalikan oleh wanita. Di sini ada wanita yang kayaknya sih ya, Jadi tapi jangan menuduh ya, jangan menuduh. Kayaknya sih adik ipar yang menyuruh suaminya untuk menutup hutang dengan cara memberikan sesuatu aset sebagai jaminan. Nah, aset untuk menjamin ini ternyata tidak bisa mengembalikan tepat waktu dan terancam hilang. Nah, ini adalah tesnya. Akan ada jalan keluar asal Mbak minta tempo untuk mengembalikan lagi, ditarik rezeki energi, ditarik Tuhan, saya mau lolos tes ini. Tarik rezeki, tarik energi solusi dari Tuhan. Buat komitmen baru dengan pihak yang akan menyita, misalnya menyita aset Anda, minta waktu. Nanti bisa. Ini tes. Akan ada tes. Ya, ini tentang bisnis keuangan. Tentang relationship. Tentang relationship-nya Mbak I.
berjuang. Stuck. Aduh, relationship hubungan di sini ada orang ketiga. Ada orang ketiga yang memakai kuasa kegelapan untuk apa? Untuk apa ada orang ketiga? Ya ini relationship Anda, ini hubungan Anda ya. Hubungannya Anda, pasangan Anda ini ada dapat gangguan dari orang ketiga. Orang ketiganya memakai ilmu ya. Ini kelihatan karena ada memakai entah ini afirmasi negatif atau ilmu. Nah, di sini dia dia tadinya cuma teman curhat saja. Tadinya cuma teman curhat saja. Tapi di sini ada kedekatan yang disembunyikan. Jadi dia di sini melihat kayak melihat peluang. Orang ketiga ini melihat peluang untuk mendekati suami Anda. Di sini dia kondisinya butuh dana, butuh uang. Sehingga dia curhat, saling curhat. Ini teman curhat pasangan Anda. Di sini dia dalam kondisi terpuruk dan suami Anda ingin membantu. Dan dananya yang dia bantu ini kayaknya sih berupa pinjaman. Tapi sampai dengan sekarang tidak dikembalikan. Ini ada urusan orang ketiga. Relationship Anda ada urusan dengan orang ketiga. Pasangan Anda sedang puyeng karena uangnya dibawa kabur sama orang ketiga.
Ini maaf ya, jelek-jelek semua. Solusi ya, cari solusi aja. Solusinya sama katanya. Solusinya sama dengan yang soal pertama tadi katanya. Saya nggak tahu. Ini saya keringetan ini baca readinganmu ini. Keringet deras sekali. Energinya lagi banyak cobaan dirimu ya. Kuatkan hatimu, clearing energi, banyak doa ya. Ini relationship keluarga. Bimbang. Ada keraguan-raguan, ada kebimbangan. Keluarganya Mbak I, energi keluarga. Sakit hati, ada pengkhianatan. Stuck. Kartunya melompat jauh sekali. Tunggu dulu. Kartunya melompat jauh sekali. Kartu yang melompat ada komitmen yang gagal, ada pertemuan yang gagal. Ada pertengkaran soal kepemilikan. Ini kayak diculek semua masalah, diculekkan di mata Anda harus melek gitu kayaknya. Ini hubungan keluarga Anda. Tegas berbicara untuk tujuan ke depan, legal. Di sini ada perang kata-kata, mengendalikan diri. Di sini ada terjebak dalam pikiran Anda. Ada kematian, ada transformasi, ada cinta, ada digantung, ada masa lalu, ada orang ketiga, ada intuisi, ada komitmen, tinggalkan, mewujudkan. Oke, di sini memakai intuisi. Kartu keluarganya jelek juga, Mbak. Kartu keluarganya ada berhubungan dengan ya ini, ada informasi bahwa pasangan Anda nanti mungkin ya, nanti ini Anda akan sakit hati gitu, karena ada siklus yang terjadi di dalam kehidupan kekeluargaan Anda. Di sini Anda harus bertransformasi. Anda sudah bertransformasi. Di sini adalah tesnya. Jadi saya nggak bacakan semua karena sama dengan yang pertama. Ini adalah solusi dari pengendalian diri. Pakai intuisi. Ini soal hubungan masa lalu. Biarkan suamimu membayar karmanya. Ya, jangan ikut-ikut. Anda abstain saja. Anda cuek saja. Anda biarkan dia menggantung untuk hubungan asmara ya. Ini untuk asmara dengan si pasangan Anda abstain, Anda gantung saja, karena ini adalah pembayaran karmanya suami Anda dengan orang itu ya, siapapun orang itu. Di sini pakai hati yang bijaksana. Single, sibuk bekerja, Mbak sudah tidak boleh lagi memakai baju yang lama. Mbak bertransformasi menjadi ibu yang sekarang, yang baru ya, yang baru. Dia di sini ada keuangan yang hilang, ada keuangan yang
Ada perangkap, ada jebakan pikiran. Jangan terjebak dalam pikiran, ya. Pengendalian diri, jangan marah-marah, jangan sampai perang kata-kata. Kendalikan dirimu. Oke, di sini nanti biarkan hukum yang berbicara. Biarkan hukum yang berbicara. Mbak tegas saja untuk ini kayaknya hubungan finansial, hubungan bisnis, kerjaan, relationship dengan keluarga nyambung semua. Sambung menyambung menjadi satu. Ya. Di sini ya ini cerita terbentuknya. Dia ragu-ragu ketemu sama si orang yang memang licik mau memanfaatkan suami untuk sebagai menduduki, karena dia iri dengan posisimu. Orang ketiga ini iri dengan, ya enak, dikiranya enak menjadi ibu ih gitu loh. Jadi enak nih gue jadi nyonya ih gitu. Dia mau menyingkirkan tapi tidak bisa. Di sini memang ada pembayaran karma leluhurnya suami dengan orang ketiga ini. Ya, biarin aja Mbak abstain, mundur, jangan memberikan emosi level bawah. Yang bisa diselesaikan, masalah keuangan finansial kalau memang dibutuhkan, Mbak yang maju, Mbak tak berdaya, Mbak tapi maju. Ini banyak sekali yang disembunyikan. Mbak jangan berusaha untuk mengorek, nanti akan terbuka sendiri. Biarkan malaikat, percayakan ini semua kepada malaikat, bahwa Mbak sudah membawa diri ke atas, malaikat semua yang akan membuka semuanya. Jangan sakit hati, ikhlaskan, maafkan. Ingat, ini adalah hubungan leluhur. Mereka terbentuk cerita seperti ini untuk pembayaran karma leluhur. Mbak hanya harus mundur, menyerahkan semua kepada Tuhan dan percaya bahwa prosesnya adalah Mbak sedang di tempat dewasa iman, ya. Sekarang anaknya Ibu I. Anaknya Ibu I berjuang, komitmen. Nah, ini anaknya Ibu I, ini salah satu, ada dua kan ya. Ini salah satu, ini mengalami cerita yang sama dengan Ibu. Di sini dia berjuang untuk suatu komitmen, tapi di sini dia berjuang sendirian. Karena si pasangannya player. Dia tidak diinginkan sama pasangannya. Dan dia ghosting karena bertengkar. Ya, ini ada pertengkaran, ghosting. Di sini Mbak ya harus memutus. Mbak kembali lagi melihat untuk diputus kutuk dan atau diajak bicara. Anaknya Mbak udah besar, dia sudah waktunya diajak bicara tentang hubungan leluhur, untuk dia mulai diajari untuk memutus kutuk dan karmanya leluhur. Karena dia berjuang mati-matian untuk mempertahankan pasangannya yang tidak memberikan arti buat dia. Dia tidak dianggap berarti buat pasangannya. Dia di sini dia terseok-seok. Ini waktunya Mbak memutus, mengajarkan, memberikan keterangan kepada Ananda bahwa ini adalah hubungan leluhur, dipandu untuk putus kutuk dan karmanya leluhur. Karena di sini dia sedang bergejolak. Anaknya Mbak satu aja kayaknya yang punya masalah. Yang satu lagi wah, ini Mbak kompleks ya. Ini tesnya beruntun semua Mbak ya. Kuat ya Mbak, kuat. Kalau kita sendirian enggak kuat. Kalau kita sendirian enggak kuat, kita serahkan sama Allah. Anaknya Mbak yang kedua punya masalah dengan ketidakpercayaan diri. Nah, di sini dia selalu mengingat masa lalu, trauma. Dia ada trauma. Nah, dia pernah ada trauma sesuatu yang berakhir membuat dia terkena kasus
ketidakpercayaan diri, insecure dia, ya, terjebak dia dalam pikiran. Dia pernah mencintai orang dengan luar biasa, tapi dia diakhiri dengan sadis. Di sini dia berusaha mengontrol dirinya sendiri untuk pede, percaya diri, tapi dia selalu terjebak dalam emosi. Karena ya ini traumanya masih digenggam. Ini sama. Ini tugasnya Mbak untuk dia memutus traumanya anaknya Mbak. Tugasmu untuk membersihkan keluargamu semua yang sedang kena masalah. Energimu dibutuhkan, ya. Ambil kekuatan, pemulihan dari Tuhan, kekuatan dari Tuhan. Mbak sendirian nggak mungkin. Mbak minta kekuatan dari malaikat, leluhur semua. Bilang saya tidak punya apa-apa, saya tidak punya siapa-siapa. Tanpamu saya binasa. Kasihan anak saya, kasihan orang-orang di dekat saya yang sedang membentuk formasi angsa. Mereka perlu pembenahan. Izinkan saya memutus kutuk dan membersihkan karma leluhur. Gitu Bu, ya Bu I. Sehat, selamat, semangat. Ini semuanya jelek, tapi ini hanya Ibu harus bisa mengendalikan diri, baru semuanya terkendali. Karena semua ingat formasi angsa yang saya bilang, formasi angsa, titik pimpinannya ada di Ibu. Pengendalian diri dari semuanya ini semua akan membentuk formasi angsa gini. Ibu sebagai pimpinannya, Ibu yang harus tenang, ya. Ibu bisa mengendalikan semuanya ini tanpa Ibu harus berusaha. Dengan kekuatan energi doa Ibu yang positif, yang super positif, yang harus ekstra positif, ini semua akan mampu Ibu lalui. Ini berat Bu, berat sekali. Ini berat, tapi dengan Tuhan tidak ada yang berat. Sandarkan semuanya pada Tuhan, ya Bu ya. Sehat, selamat, semangat. Saya berdoa semoga Ibu bisa melalui semua tesnya ini dengan berani. Sukses ya Bu.